Bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan kalau kita tetap dapat bersekutu bersama dalam masa pandemi ini meskipun masih secara online. Kami dari pengurus Persekutuan Doa Pagi GKI Gading Indah berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang selama ini telah setia bersekutu dan berdoa bersama dengan kami. Hari ini kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk secara khusus memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita bersukacita melalui pujian dan juga doa yang kita berikan bersama untuk bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertemu saudara-saudara di acara khusus, acara doa dalam rangka peringatan HUT Republik Indonesia yang ke-75. Mari kita awali dengan berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau yang memungkinkan kami berkumpul pada saat ini untuk mensyukuri HUT dari Republik Indonesia yang ke-75, di mana kami umat-Mu, Jemaat GKI Gading Indah, merupakan bagian dari bangsa ini. Kami menyerahkan acara hari ini ke dalam pemeliharaan-Mu. Jadikanlah hari ini hari yang boleh mendorong kami menjadi orang-orang yang sadar akan tanggung jawab kami sebagai warga negara Indonesia, dan bersama dengan warga negara yang lain, dengan pemimpin-pemimpin bangsa kami, jadikan kami umat-Mu yang tunduk kepadamu, yang melakukan yang baik di tengah kami berbangsa dan bernegara. Biarlah nama-Mu dimuliakan di dalam kehidupan bangsa kami. Bapa, acara hari ini kiranya Kau kuduskan, Kau berkati, Kau jadikan alat untuk membawa kami lebih dekat satu pada yang lain, dan bersama kami lebih dekat kepadamu. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah acara hari ini, sempurnakanlah doa kami yang kami pohonkan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin.
daun. Leaves. Lah, mana ada orang makan leaves? Kayak kambing. Aduh, kenapa mama nggak beli croissant aja sih? Gimana ini terus aku makan apa? Lapar. Indonesia, Indonesia. Bam 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 bam. Hai Gaby. Hai Om. Apa kabar? Berisik amat sih. Kenapa sih Om? Om lagi semangat. Om lagi mendukung tim nasional sepak bola Indonesia. Lihat nih Om pakai kostumnya baru nih. Tuh lihat tuh ada logonya. Burung Garuda. Timnas. Kenapa Om pakai baju itu? Karena sekarang kita mau merayakan 17 Agustus. Jadi Om hari ini khusus pakai bajunya Timnas Indonesia. Oh, dia suka menang ya Om ya? Kadang-kadang. Wah, keren dong. Juara dunia? Jelas tidak. Ya, juara Asia? Itu sudah pasti. Enggak juga. Lah, juara Asia? Beberapa kali nyaris juara. Ya, itu mah loser dong. Kenapa dibelain? Karena tim Indonesia. Dan naik. Berisik Om. Loh, aku jadi tambah bete deh. Bete kenapa? Apa yang membuat kamu bete di hari pagi yang cerah ini? Gini Om, kan aku sama teman-teman kan mau lari di GBK ini. Terus aku minta dia bawain bekal. Lah, mama aku bawainnya daun Om. Mana sih? Mana? Coba Om lihat bakal. Lihat nih. Oh, ini. Iya. Masa mama aku suruh aku makan daun? Ini mah bukan daun. Daunnya cuma pembungkus, Gaby. Ini namanya lontong alias arem-arem. Enak loh. Gaby nggak suka? Aku suka croissant aja Om. Croissant Om juga suka, tapi Om juga suka lontong arem-arem. Kenapa begitu? Ya, karena kita kan juga harus mencintai apa yang menjadi tradisi budaya kita, termasuk makanan tradisional loh, Gaby. Enak loh, lontong, lemper, gado-gado, ketoprak. Wah, Om Termasuk? Pendeta kayak guru PPKN aku nih. Kenapa? Ya begini ngomongnya nih, soal mencintai makanan, mencintai Indonesia. Maksudnya gimana sih Om? Ya harus dong, kita kan bagian dari bangsa Indonesia. Kita ada lahir tinggal di Indonesia. Ini negara kita, Gaby. Tapi kalau misalnya nggak bagus gimana Om? Kayak tadi timnya bolanya kalah mulu. Nggak bagus. Iya, ini makanan juga nggak bagus. Kalau memang ada yang nggak bagus, yang tidak baik, ya kita harus koreksi. Harus berani mengatakan, ini tidak bagus, ini tidak baik. Tapi tetap kita mencintai. Karena kita mencintai, kita mau jadi lebih baik. Gitu, Gaby. Nah, Gaby pernah dengar nggak? Di Alkitab itu ada nabi yang namanya Yeremia. Dia yang terbang naik ke surga bukan? Terbang naik ke surga. Kayak Tuhan Yesus. Ada kan nabinya? Bukan, itu Elia. Nah, yang ini yang mana? Yeremia itu nabi yang berkarya di Israel, di Yehuda, kerajaan Yehuda. Nah, nabi yang menarik dari Nabi Yeremia ya, kalau biasanya kan para nabi itu dia dihormati ya oleh orang-orang Israel. Ya. Dia didengar kalau ngomong oleh raja. Ya. Nah, Yeremia ini nabi yang justru dimusuhin. Enggak. Tidak disenangi oleh orang-orang sebangsanya. Loh, Apalagi oleh raja. wah, kenapa tuh Om? Karena Nabi Yeremia sering menegur mereka. Dan Nabi Yeremia suka mengkritik kerajaan. Kalau raja mau perang, semua orang bilang kita pasti menang. Ini kasihan lontongnya tadi Om kepencet. Kita pasti menang. Tapi Yeremia katakan kita akan kalah. Kenapa? Karena kita tidak benar di mata Tuhan. Jadi
Yeremia menurut Gaby mencintai nggak saya nggak dengan bangsa dan negaranya? Ya enggak lah Om. Kalau dia sayang dia harus bela kan kayak Om tadi Indonesia. Lah dia harusnya Yehuda gitu Om. Enggak, Yeremia Lah sayang banget dengan bangsanya, dengan negaranya. Cuman dia tahu bangsanya, negaranya, pemimpinnya salah. Karena itu dia harus tegur sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi melakukan itu bukan berarti mudah. Yeremia sendiri bilang hatinya sakit ketika melakukan itu. Dia dimusuhin, dia diusir, dia disingkirkan, tapi dia tetap mencintai bangsa dan negaranya. Gitu. Jadi mengasihi bangsa dan negara tidak harus selalu katakan yes, yes, yes. Kadang-kadang kita harus keras, harus berani mengatakan kebenaran. berarti kalau gitu aku yes 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 Kroisan. Nggak apa-apa. Aku juga suka croissant, burger, pizza, Nah terus tim Jerman, Bayern Munchen. Tapi Om juga mencintai Indonesia. Gado-gado, ketoprak, gudeg, termasuk lontong. Jadi mau coba lontong? Ini bukan daun loh, daunnya cuma bungkusnya aja loh. ya udah Dan deh. ini enak banget. Bisa aku lapar nih Om. Ya udah, ya. Jadi terus kenapa Om? Terus kenapa Om bawa bendera? Kan sebentar lagi kita akan merayakan peringatan ulang tahun Indonesia, Hari Kemerdekaan, 75 tahun kita sudah merdeka, ya. Jadi dengan begitu kita mesti teriak-teriak Indonesia sama makan lontong. Nggak juga, ini biar rame aja makan lontong karena enak, ya. Biar orang lain kepengen. Jadi merayakan kemerdekaan itu Dengan berdoa, bekerja sebaik-baiknya. Belajar. oke. Yuk kita makan lontong yuk di pinggir. Benar Om enak. Enak dijamin, ya. Oke? Merdeka. Merdeka. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara sepakat dengan saya bahwa kemerdekaan itu nilainya jauh lebih tinggi daripada kekayaan kita. Dan sebagai bangsa Indonesia, kita bersyukur bahwa kita bisa menikmati kemerdekaan di negeri yang begini indah. Saya akan menyanyikan untuk saudara-saudara betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita kaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita Indonesia
Daku adalah putra bangsa. Dengan suara keras menyalak, meneriakkan merdeka, merdeka, merdeka. Tak peduli siapa engkau, jika kau adalah aku, maka teriakanlah hal yang sama, karena aku dan kau adalah Indonesia. Kita adalah Indonesia. Dengan suara menggelegar kita berteriak, menyalakan suara lantang, merdeka, merdeka, merdeka. Maka marilah berteriak bersama, karena aku, kau, dan kalian adalah Indonesia. Kita Indonesia. Aku, kau, dan kalian akan meraih peran yang besar untuk majunya bangsa ini menuju kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sejati. Kita wajib melakukannya karena kita Indonesia. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan di sepanjang perjalanan 75 tahun Indonesia merdeka. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan kemerdekaan kita di dalam Kristus. Kita jawab panggilan Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam merdeka. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa perayaan kemerdekaan tahun ini kita rayakan dalam situasi pandemi. Tetapi bagaimanapun juga, marilah kita terus menjadi lilin terang, sama seperti sebuah cahaya dari lilin itu yang menerangi satu tempat yang gelap, gitu kan. Karena kegelapan apapun, segelap apapun, gitu, akan dapat dikalahkan oleh terang itu. Maka marilah kita menjadi terang-terang lilin Tuhan. Nah, melalui apa? Melalui setiap tindakan kebaikan kita, melalui setiap perbuatan-perbuatan kasih kita. Seperti tanda panah ini, kalau tanda panah ini ke kanan, maka Anda melakukan perbuatan kebaikan dan kasih Tuhan itu kepada sesama. Tetapi kalau tanda panah ke kiri, itu Anda melakukan sebaliknya. Maka sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk selalu melakukan dan menyebarkan kebaikan itu. Di tengah-tengah segala kegelapan itu, marilah kita menjadi terang melalui perbuatan kita. Apakah cukup dilakukan sekali? Tidak. Lakukan lagi dan lakukan lagi. Lakukan lagi dan lakukan lagi. Lakukan lagi dan lakukan lagi, maka engkau akan bertumbuh. Semakin melakukan, semakin bertumbuh. Makin melakukan, makin bertumbuh. Makin melakukan, makin bertumbuh. Dan teruslah bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Dan suatu saat nanti, gitu ya, saat orang-orang melihat perbuatan kebaikan kita itu, maka orang-orang itu akan apa? Melihat siapa? Akan melihat Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita, di dalam tindakan kebaikan dan kasih kita. Tapi apa syaratnya? Melakukan kebaikan itu terus menerus, gitu kan ya, tanpa henti, gitu kan ya, dan engkau akan semakin bertumbuh. Makin kita melakukan, makin kita bertumbuh. Makin melakukan, makin bertumbuh, dan akan teruslah bertumbuh, 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 bertumbuh. Dan orang-orang yang akan melihat engkau akan memuliakan Bapamu di surga. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, satu ayat yang mengingatkan kita kembali, gitu kan, dari Matius 5 ayat 16, gitu ya, di bagian perikop, garam dunia dan terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Marilah kita menjadi terang lilin kita di tengah-tengah situasi pandemik ini, di tengah-tengah segala kesusahan, di tengah-tengah segala pergumulan, kita menjadi lilin terang. Lewat apa? Lewat tindakan kasih kita, lewat perbuatan baik kita, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Demikian Bapak Ibu sekalian, biarlah kita boleh mewujudkan kemuliaan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Merdeka! Di Indonesia kita lahir. Sudahkah Indonesia lahir di hati kita? Damailah Indonesia. Indonesia tanah air merah, pusaka abadi nan jaya. Indonesia
Hari ini kita memperingati ke-75 tahun peringatan kemerdekaan Indonesia. Sebagai orang Kristen dan sebagai warga negara Indonesia, kita diajak untuk merenungkan perjalanan hidup bangsa kita. Saat ini kita menghadapi berbagai tantangan berupa gerakan-gerakan yang mencoba memecah belah bangsa kita dengan mengadu domba kelompok yang satu dengan yang lainnya, dengan mempertentangkan agama yang satu dengan yang lainnya. Sebagai warga negara Indonesia dan sebagai orang Kristen, kita diajak untuk melawan gerakan-gerakan seperti itu dengan menciptakan kerjasama dan saling pengertian yang baik dengan kelompok-kelompok agama yang lain. Marilah kita membangun Indonesia yang lebih baik. Selamat menyambut kemerdekaan negara Republik Indonesia. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas 75 tahun Republik Indonesia yang telah berdiri. Kami bersyukur untuk setiap pahlawan yang telah mendirikan bangsa ini, untuk setiap orang-orang yang telah mendedikasikan di dalam sepanjang sejarah bangsa ini, diri mereka dan karya mereka. Kami bersyukur untuk kehidupan kami bersama-sama sebagai bangsa yang satu, yang kuat. Maka Tuhan, biarlah ketika kami menjalankan kehidupan kami ke depan sebagai bangsa yang besar ini, Engkau ya Tuhan yang kiranya terus memimpin dan menjaga kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkatilah setiap para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Mereka yang melayani dari pusat presiden kami sampai yang ke pelosok-pelosok daerah. Berkatilah ya Tuhan setiap aparat-aparat keamanan kami yang berdinas di pusat-pusat kota maupun sampai ke perbatasan-perbatasan. Berkatilah setiap aparat hukum di dalam menegakkan keadilan bagi bangsa ini. Berkatilah setiap orang-orang yang terus berkontribusi baik untuk membangun bangsa ini bersama-sama. Kami juga berdoa bagi kehidupan kami sebagai gereja di tengah-tengah bangsa ini, dengan keanekaragaman agama yang ada di dalamnya. Maka biarlah setiap gereja Tuhan dapat mengembangkan toleransi antar umat beragama, sehingga kerukunan dapat terus tercipta dan terpelihara dalam kehidupan kami ke depan. Berkatilah ya Tuhan setiap kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat, dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing yang dapat kami lakukan dan kerjakan sebagai kesempatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dan biarlah ketika kami kembali mengingat dan mengenang perjalanan hidup kami sebagai bangsa yang satu ini, maka hal itu yang menjadi sebuah tekad dan doa kami, bahwa dalam perjalanan hidup kami ke depan, Engkau juga yang terus akan menolong kami, menjaga persatuan dan kesatuan hidup kami sebagai bangsa Indonesia. Allah yang Maha Kasih, maka biarlah ketika ibadah kami berakhir di persekutuan doa ini, Engkau yang terus ya Tuhan yang mendengarkan doa-doa di dalam sepanjang hidup kami. Engkau juga yang tidak akan pernah mengakhiri kasih setia dan berkat-Mu bagi kehidupan kami. Sertai kami Tuhan terus-menerus, dan biarlah kami dapat melakukan banyak hal yang baik untuk menjadi dedikasi kami bagi Indonesia, negeri kami yang tercinta ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.